Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan makanan. Pengelompokan bahan makanan merupakan langkah yang penting untuk kita mengetahui kandungan gizi serta manfaatnya masing-masing bahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Melalui kegiatan ini kita akan belajar tidak hanya teori saja, tapi kita akan belajar secara langsung untuk mengenal jenis-jenis bahan makanan beserta kandungan di dalamnya. Pengelompokan berbagai jenis makanan beserta kandungannya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein, dan yang keempat ada vitamin. Nah, pengelompokan bahan makanan ini bertujuan agar kita mampu mengidentifikasi secara tepat jenis-jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh serta bagaimana cara menyusun dengan pola makan yang seimbang. Selain itu, dengan kegiatan ini juga dapat memberikan manfaat kepada kita untuk meningkatkan keterampilan dalam memilih dan memanfaatkan bahan makanan secara tepat, khususnya yang untuk kita konsumsi setiap harinya. Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah salah satu zat gizi makro yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat terdiri dari gula, pati atau amilum, dan serat makanan yang sebagian besar berasal dari tumbuhan. Ketika dikonsumsi, karbohidrat bisa diubah menjadi glukosa yang digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, di sini kegiatan praktikum kita telah menghasilkan berbagai jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama ada jagung, yang kedua ada beras, yang ketiga ada kentang, keempat singkong, dan yang kelima ada ubi jalar. Lalu mengapa sih sayuran seperti jagung, beras, kentang, singkong, dan ubi jalar termasuk ke dalam makanan yang mengandung karbohidrat? Karena jenis makanan ini merupakan jenis makanan yang mengandung pati atau amilum dalam jumlah yang tinggi yang merupakan bentuk karbohidrat yang kompleks. Tanaman ini juga menyimpan energi dalam bentuk gula dan pati dan bagian akar, umbi, serta bijinya. Saat dikonsumsi, zat pati yang terkandung di dalam makanan tersebut akan dipecah menjadi glukosa. Yang pertama ada jagung. Jagung mengandung gula dan pati dalam bijinya. Yang kedua ada beras. Beras juga kaya akan pati karena termasuk dari kelompok biji-bijian. Kemudian ada kentang dan ubi jalar yang menyimpan pati dalam umbinya. Kemudian ada singkong yang memiliki kandungan karbohidrat yang paling tinggi karena membentuk pati atau amilum. Kemudian kandungan makanan berdasarkan zat gizinya yang kedua ada vitamin. Apa sih vitamin itu? Vitamin adalah zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi dalam jumlah yang kecil. Tetapi dalam jumlah yang kecil ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan fungsi tubuh seperti menjaga sistem kekebalan, membantu proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh, dan mendukung pertumbuhan. Nah, contoh-contoh makanan yang mengandung vitamin itu ada timun, buah apel, terong, kangkung, katuk, daun singkong, labu siam, buah pisang, dan buah pepaya. Kelompok makanan tersebut berdasarkan zat gizinya mengandung vitamin karena sayuran dan buah-buahan adalah sumber utama vitamin, terutama vitamin A, B, C, E, dan K. Makanan tersebut juga mengandung fitonutrien, antioksidan, dan serat yang penting untuk kesehatan tubuh. Misalnya, spesifikasinya seperti ini. Timun dan pepaya kaya akan vitamin C yang penting untuk daya tahan tubuh. Kemudian, daun singkong, katuk, dan kangkung mengandung vitamin A dan K yang penting untuk penglihatan dan pembekuan darah. Kemudian, buah pisang. Buah pisang mengandung vitamin B6 yang penting untuk metabolisme energi. Kemudian ada terong dan labu siam, juga mengandung vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh. Lalu ada buah apel yang mengandung vitamin C dan serat yang dapat mendukung proses pencernaan dan imunitas. Lalu zat gizi makanan yang selanjutnya ada protein. Apa sih protein? Protein adalah zat gizi makro yang sangat penting bagi tubuh karena berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan dalam tubuh.
juga untuk membentuk enzim dan hormon, serta mendukung pertumbuhan dan kekebalan tubuh. Protein tersusun dari asam-asam amino yang sebagian harus didapatkan dari makanan karena tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri. Nah, di sini contoh bahan makanan yang mengandung protein adalah telur, tahu, dan tempe. Telur mengandung protein hewani yang berkualitas tinggi, terutama pada bagian putih telurnya yang sangat mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada tahu dan tempe. Tahu dan tempe berasal dari kedelai yang merupakan salah satu sumber protein nabati terbaik. Tempe tidak hanya mengandung protein, tetapi juga enzim dan probiotik karena proses fermentasinya, sehingga sangat bermanfaat sekali bagi sistem pencernaan. Kemudian pengelompokan bahan makanan yang selanjutnya ada lemak. Lemak adalah zat gizi makro yang berfungsi sebagai cadangan energi, pelindung organ tubuh dalam, menjaga suhu tubuh, dan juga membantu penyerapan vitamin larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K. Lemak juga bisa berasal dari lemak hewan dan maupun lemak tumbuhan. Contoh bahan makanan yang memiliki zat gizi lemak ada daging ayam dan ikan. Lemak pada ikan mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk jantung dan otak. Kemudian pada ayam, pada bagian kulit dan paha mengandung lemak yang jenuh dan tak jenuh, yang dapat menyumbangkan energi dan membantu fungsi tubuh. Demikianlah penjelasan tentang pengelompokan bahan makanan berdasarkan kandungan gizinya. Melalui kegiatan praktikum ini ternyata tidak hanya bisa menambah wawasan saja, tetapi kita dapat memahami pentingnya memilih makanan dengan bijak bagi kesehatan dalam tubuh kita. Terima kasih, bye-bye.